Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua di antara kita tentu menginginkan kehidupannya adalah kehidupan yang bahagia. Maka tentu kehidupan bahagia itu tidak semerta-merta orang akan mendapatkannya. Maka kalau kita merujuk kepada pendapatnya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, bahwa ada 4 kelompok yang bahagia. Pertama, ada orang bahagia di dunia tapi tidak bahagia di akhirat. Ada orang bahagia di akhirat tapi tidak bahagia di dunia. Ada orang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, dan ada juga orang yang tidak bahagia di dunia dan juga tidak bahagia di akhirat. Kira-kira panjenengan mau milih yang mana? Bahagia di dunia dan atau tidak bahagia di akhirat, atau bahagia di akhirat tapi tidak bahagia di dunia, tidak bahagia di dunia dan tidak bahagia di akhirat, atau bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat? Mau pilih mana ibu bapak? Pilih yang terakhir, bahagia di dunia dan di akhirat. Maka di antara ciri-ciri orang yang senantiasa menginginkan kebahagiaan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang senantiasa menghadiri Riyadul Jannah. Baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza marartu bi Riyadil Jannah farta'u." Jika kalian itu lewat, jika kalian itu mendengar, jika kalian itu mendapatkan woro-woro ada Riyadul Jannah, farta'u, maka mampirlah, maka ikutilah. Apa itu Riyadul Jannah? Taman-taman menuju pintu surga. Apa itu taman-taman menuju pintu surga? Taman-taman menuju pintu surga itu ada 3. Pertama adalah masjid. Yang kedua adalah majlis zikir, dan yang ketiga adalah majlis ilmu. Maka panjenengan semua ini adalah orang-orang yang merindukan Riyadul Jannah, insyaallah. Yang merindukan taman-taman menuju pintu surga. Kenapa? Karena panjenengan semuanya ada di masjid. Panjenengan semuanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan panjenengan semuanya menghadiri majlis ilmu. Maka itulah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya surah An-Nahl ayat 97. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan yang beriman, yang bertauhid, sesungguhnya kami akan memberi kehidupan yang baik, indah atau bahagia kepadanya. Dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa-apa yang telah mereka kerjakan. Syaratnya apa? Bertauhid. Sehebat apapun amalan panjenengan, sebaik apapun amalan panjenengan, kalau tidak bertauhid, tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Maka di dalam surah Al-Kahfi Allah katakan, "Wa man kana yuridu liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan." Siapa yang menginginkan berjumpa, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan sholihan,
maka beramal soleh. Orang-orang yang kelak kemudian akan masuk surga itu tidak dibatasi oleh jenis kelamin. Siapapun di antara laki-laki dan perempuan yang dia beriman dan beramal soleh, pasti kelak kemudian akan berjumpa dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjenengan ingin berjumpa dengan Allah? Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah? Ingin? Acungkan tangannya yang ingin berjumpa dengan Allah. Ada yang mau berjumpa dengan Allah? Ada? Wah, banyak yang gak mau kayaknya ini ya. Belum siap katanya. Udah siap belum berjumpa dengan Allah? Sudah siap belum? Perjumpaan kita dengan Allah itu apakah harus melalui kematian atau tidak? Apakah harus melalui kematian atau tidak? Perjumpaan kita dengan Allah itu tidak harus melalui kematian. Maka Allah katakan tadi, "Wa man kana yuridu liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, maka beramal soleh. Amal soleh itulah yang kemudian panjenengan bisa berjumpa dengan Allah. Apa itu amal soleh? Amal soleh itu segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah amal soleh. Panjenengan membantu tetangga panjenengan, memberikan 10.000 karena butuh dan ikhlas. Itulah media untuk berjumpa dengan Rabb panjenengan, dengan Tuhan panjenengan. Panjenengan menyingkirkan duri di jalanan agar orang lain tidak celaka, agar orang lain tidak kebanan barangkali. Itulah media panjenengan berjumpa dengan Tuhan panjenengan. Tetapi Allah mewanti-wanti, karena sehebat apapun amalan kita, sebaik apapun amalan kita, kalau tidak dilandasi dengan tauhid yang benar, maka amalan kita akan terputus. Maka Allah katakan, wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Jangan kamu menyekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun. Kenapa? Karena amalan-amalan yang kita lakukan kalau diiringi dengan kemusyrikan, maka amalan-amalan kita itu bisa terputus. Dalam surah Az-Zumar Allah katakan, la in asyrakta la yahbitanna 'amaluka la takunanna minal khasirin. Kalau kamu menyekutukan Allah, amalanmu akan terputus dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Oleh sebab itu, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Islam itu bukan agama yang diskriminatif. Karena fakta di dalam Al-Quran, siapapun di antara kita, baik laki-laki ataupun perempuan, yang beramal soleh, maka kelak kemudian akan mendapatkan kebahagiaan. Syaratnya adalah bertauhid. Bertauhid itu adalah tentu orang akan menjadi pribadi-pribadi baik karena satu sama lain itu akan feedback. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika akidah seseorang itu baik, maka ibadahnya itu akan baik. Jika akidah seseorang itu baik dan ibadahnya baik, maka akan berdampak kepada akhlak yang baik. Tetapi sebaliknya, jika akidahnya itu buruk, maka akan berdampak kepada ibadahnya juga ikut buruk. Akidahnya buruk, maka ibadahnya buruk, maka akan berdampak kepada akhlaknya pun ikut buruk. Kenapa demikian? Feedback satu sama lain. Saya tanya, dukun itu akhlaknya apa, akidahnya baik apa tidak? Dukun akidahnya baik apa tidak? Baik apa tidak? Baik atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Ya. Kenapa tidak baik? Karena dia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjerumuskan manusia
untuk percaya kepada kesaktiannya, untuk percaya kepada kehebatannya, pada sejatinya itu adalah bantuan jin. Maka di balik kehebatan dan kesaktiannya itu lalu kemudian melakukan penipuan-penipuan. Itulah kemudian melahirkan akhlak yang tidak baik. Maka akidah seseorang itu baik, pasti akan berdampak kepada ibadahnya juga ikut baik. Jika akidah seseorang itu baik, maka ibadahnya baik dan juga akan berdampak kepada akhlaknya pun ikut baik. Nah, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kebahagiaan hidup dengan tauhid adalah suatu nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia. Sebagaimana kemudian Nabi Yusuf alaihissalam, ya, dan aku mengikuti agama bapak-bapakku, yaitu Ibrahim, Ishak, Yakub. Tiadalah kami para nabi patut mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Yang demikian itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia seluruhnya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama para nabi diutus itu tidaklah pernah membawa agama kecuali Islam. Nabi Musa tidak pernah membawa agama Yahudi. Nabi Isa tidak pernah membawa agama Nasrani. Sebab dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu agama yang dibawa adalah Islam. Allah katakan di dalam surah Ali Imran, "Wa ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan juga termasuk orang yang menyekutukan Allah, tapi Ibrahim adalah muslim yang hanif. Muslim, orang yang berserah diri secara lurus, secara baik. Nah, oleh sebab itu ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini sebagai manusia yang menjadikan teladan kita adalah baginda kita alaihi salatu wassalam. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Siapa teladan kita? Siapa teladan kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti semua Islam, semua muslim bersepakat menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita. Maka kalau kita jadikan teladan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, karena sebagaimana Allah katakan di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah nampak dalam diri baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu keteladanan. Apa keteladanan yang ada pada diri Nabi? Dua keteladanan yang harus diambil oleh kita. Pertama adalah uswatun hasanah. Yang kedua adalah qudwatun hasanah. Apa itu uswatun hasanah? Uswatun hasanah itu adalah perilaku moralitas yang ada pada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan karakter moral. Apa? Di antaranya kejujurannya, sidik. Lalu kemudian tablignya, menyampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kemudian selain jujur, tablig, lalu apa lagi? Amanah. Itu terkait dengan karakter moral yang terkait dengan uswatun hasanah. Terkait dengan qudwatun hasanah, yaitu kemampuan beliau di dalam memanage. Maka beliau memiliki yang namanya fatonah, kecerdasan. Itu yang disebut dengan karakter kinerja. Karena beliau baginda alaihi salatu wassalam adalah seorang yang sangat luar biasa. Memiliki kemampuan manajerial yang sangat baik. Beliau memiliki kemampuan untuk mengorganisir. Beliau memiliki kemampuan untuk mengkoordinasikan. Beliau memiliki kemampuan untuk melakukan perencanaan-perencanaan yang baik. Beliau juga memiliki
kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan siapapun. Itulah yang dimiliki oleh baginda kita alaihi salatu wassalam, yaitu memiliki dua sifat, uswatun hasanah dan juga qudwatun hasanah. Oleh sebab itu, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah penerus-penerus nabi-nabi sebelumnya, maka apa yang disampaikan Nabi sebelumnya, lalu kemudian Nabi sebagai penutup para Nabi, dan tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika ada orang mengaku setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan ada Nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kafir atau tidak? Kafir apa tidak? Kafir. Berarti dia mengingkari rukun iman. Maka kalau ada orang mengaku nabi, dan jangan dipercaya, karena Allah mengatakan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena nabi itu adalah penutup para nabi. Maka orang yang bertauhid itu on the track, berada di jalan yang lurus. Nabi Isa alaihi salatu wasallam pun demikian, tidak pernah mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan. Di dalam surah Maryam ayat 36, Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Sesungguhnya Allah itu, kata Nabi Isa, berkata, Allah itu Tuhanmu dan Tuhan kalian. Fa'buduh, maka sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu dikatakan dalam ayat tersebut, hadza siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Yaitu menyembah Allah, karena Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu juga. Tetapi Bani Israel, di antara Bani Israel itu melakukan penyimpangan, lalu kemudian yang menjadikan Nabi Isa alaihi salatu wasalam sebagai Tuhan mereka. Di dalam surah Al-Maidah, Allah katakan dalam surah Al-Maidah ayat 72 dan 73. Laqad kafaral ladzina qalu, sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu Isa ibnu Maryam. Isa putra Maryam. Nah, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus tempat tinggalnya. Jadi semua orang Islam itu pasti masuk surga, Bu. Panjenengan insya Allah semuanya masuk surga. Sebab apa? Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhalal jannah." Selama Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, nabinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kitabnya adalah Al-Quranul Karim, semua orang Islam pasti masuk surga selama dia senantiasa mempertahankan dan mengamalkan la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ya, carilah ilmu la ilaha illallah. Maka di masjid-masjid itu ada nazoman, ya, puji-pujian, Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Banyak orang yang ingin masuk surga tapi tidak bisa. Ada seorang profesor doktor dari luar negeri membuat karya tentang baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat luar biasa, karyanya banyak menceritakan sosok Nabi Muhammad, tapi bukan Islam. Apa karya-karya yang dikarang oleh sosok yang namanya Profesor Dr. Karen Armstrong? Beliau membuat sebuah buku The Biography of Muhammad, biografi Nabi Muhammad. Dia karang, dia tulis sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu secara baik, tulisannya objektif. Lalu membuat buku The Battle for God, berperang demi Tuhan. Dia ceritakan bagaimana manusia berperang, sampai kemudian sejarah-sejarah Islam diceritakan. Tapi dia bukan Islam. Ternyata untuk mendapatkan hidayah Islam itu susah, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung panjenengan.
yang Allah takdirkan sudah dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam. Maka oleh sebab itu, ketika Allah takdirkan kita dalam keadaan Islam, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah berikan takdir kita untuk menjadi seorang muslim. Nah, oleh sebab itu ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi setiap di antara kita pasti masuk surga. Surga yang paling tinggi itu surga apa? Firdaus. Beruntung yang bernama Muhammad Firdaus ya. Ada yang bernama Firdaus ya. Jadi kalau kemudian surga itu akan dikapling-kapling, bergantung kepada amalan-amalan kita semuanya. Kalau nonton bola itu ada kelas tribun, ya Pak ya. Ada kelas VIP, ada kelas VVIP. Kalau kelas tribun apa kehujanan gitu ya. Di kelas-kelas gitu ya. Maka wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin, semua amalan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Maka semakin tinggi, semakin berat amalan baiknya kita, maka semakin besar kemungkinan kita untuk memasuki surga-surga, berada pada tingkatan-tingkatan yang middle class, high middle class gitu ya. Surga kelas menengah dan lain sebagainya. Semakin rendah amalan-amalan kita, sekalipun nanti kemudian kita masuk surga tetapi kelas tribun karena amalannya pas-pasan. Ya, jadi orang Islam itu kan kata Al-Quran di dalam surah Fatir ayat 32 dibagi menjadi 3 kelompok Pak. Allah katakan, "Tsumma awratsnal kitabal ladzina istofaina." Kemudian kami wariskan kitab ini kepada hamba-hamba kami pilihan. Faminhum dzalimu li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah. Di antara hamba-hamba kami ini dibagi menjadi 3. Ada di antara mereka itu kelompok yang menzalimi diri mereka sendiri. Yang kedua adalah kelompok yang berada di pertengahan. Yang ketiga adalah kelompok yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang pertama Allah sebutkan pertama kali di dalam Al-Quran itu. Kenapa? Karena kelompok yang pertama ini menduduki kelompok yang mayoritas yang paling banyak di antara orang-orang Islam. Dzalimu li nafsi, menzalimi diri mereka sendiri. Mengaku sebagai muslim tapi tidak pernah sholat. Mengaku sebagai muslim tapi tidak pernah menjadikan Al-Quran sebagai landasan di dalam hidupnya. Boro-boro menjadikan landasan Al-Quran dalam hidupnya. Membaca saja tidak pernah. Mengenal Al-Quran saja tidak pernah. Ada sebuah penelitian. Umat Islam di Indonesia ini mayoritas. Kurang lebih 90%. Yang bisa membaca Al-Quran itu tidak sampai 20%. Ya, tidak sampai 20%. Jangankan orang-orang yang tidak pernah mondok di pesantren. Ada orang yang kuliah di perguruan tinggi Islam saja. Sudah beberapa tahun ketika dicek bacaan Al-Qur'annya masih banyak yang terbata-bata. Bagaimana akan melahirkan sosok-sosok orang yang bertauhid dengan baik sementara Al-Qur'an saja sebagai landasan? Kenapa? Karena membaca itu adalah alat untuk memahami. Memahami itu adalah alat untuk melaksanakan isi Al-Quran. Jadi diawali dengan membaca dulu. Saya itu kalau tidak pernah salah kalau dalam Al-Quran itu. Kenapa? Karena saya tidak pernah baca masalahnya. Jadi membaca itu alat untuk memahami. Ya, pertanyaannya bagaimana kita bisa memahami kalau kita tidak pernah membaca.
Membaca itu alat untuk memahami, dan memahami itu adalah alat untuk melaksanakan isi Al-Quran. Dan siapa di antara kita yang senantiasa membaca Al-Quran, kelak kemudian Quran itu akan memberikan syafaat bagi para pembacanya. Iqra'ul Quran, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu syafi'an li ashabihi yaumal qiyamah. Karena Quran itu akan memberikan syafaat bagi para pembacanya kelak di yaumal qiyamah. Jadi siapapun di antara panjenengan membaca Al-Quran 1 lembar setiap hari, setiap ba'da sholat 1 lembar. 1 lembar setiap ba'da sholat 1 lembar. Tapi istiqomah, tapi konsisten, jauh lebih baik ketimbang orang yang membaca Al-Quran khatam tetapi waktu pesantren kilat. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, ya, amalan yang baik itu, ya, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adwamuha wa in qalla. Amalan yang terus menerus walaupun sedikit. Walaupun sedikit, panjenengan sholat malam hanya ditunaikan 2 rakaat diikuti dengan 1 witir, tapi terus menerus dilakukan, masih lebih baik ketimbang orang yang sholat malam, ya, pada saat setahun sekali, dan itu pun di pesantren kilat. Jauh lebih baik itu. Seperti itu. Nah, oleh sebab itu, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kemudian tauhid bisa menghantarkan seseorang mendapatkan kebahagiaan? Pertama, karena tauhid adalah fitrah manusia untuk mencocoki dasar dan tujuan penciptaan Allah. Ya, penciptaan makhluk. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ada 2 fungsi manusia di dalam ayat ini. Pertama, sebagai Abdullah. Kedua adalah sebagai Khalifatullah. Jadi fitrah manusia itu sejatinya adalah menjadi seorang muslim. Dalam surah Al-A'raf ayat 172. Ada yang hafal? Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahid. Jadi semua manusia potensinya pada dasarnya fitrahnya adalah muslim. Entah orang tuanya Yahudi, Nasrani, Hindu, ketika dalam kandungan si anak itu pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah pertanyaan, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Kata Allah. Semua manusia tanpa terkecuali menjawab, betul, engkau adalah Tuhan kami. Jadi semua manusia pada hakikatnya adalah muslim. Siapapun orang tuanya Yahudi, Nasrani, dan Majusi, ketika dalam kandungan telah dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan bahwa Allah itu adalah Tuhan mereka. Maka jika ada orang Nasrani, Yahudi lalu masuk Islam, pada dasarnya mereka itu bukan masuk Islam. Mereka kembali kepada fitrahnya. Karena fitrahnya adalah muslim. Kalau ada orang Islam lalu murtad, maka dia kemudian keluar dari fitrahnya. Maka ada 2 kelompok. Minan nuri ila dzulumat dan minad dzulumati ila nur. Dari kegelapan menuju cahaya, dari cahaya menuju kegelapan. Maka ada yang disebut mantan preman dengan mantan ustadz. Lebih baik mana ibu bapak sebutannya? Hah? Lebih baik, lebih enak didengar mantan preman atau mantan ustadz? Mantan preman, mantan ustadz, gitu ya. Ustadz fillahal azim, gitu ya. Nah, oleh sebab itu, bahwa pertahankan fitrah kita sebagai muslim, karena itu adalah pintu untuk menuju kebahagiaan. Pintu menuju kebahagiaan manakala fitrah kita senantiasa dipelihara oleh kita, maka akan tertanam di dalam diri kita kecerdasan spiritual. Dan di antara orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual, dan kecerdasan spiritual ini adalah
cara untuk menempuh kebahagiaan, di antara tanda-tandanya dia akan senantiasa mendapatkan ketenangan hati dan jiwanya. Jadi kalau orang yang bertauhid itu, ibu bapak, hidupnya tidak akan resah dengan dunia. Koruptor-koruptor itu, ibu bapak, resah tidak dengan dunia? Resah tidak? Resah tidak? Resah, makanya mereka korupsi. Hebat kan di Indonesia? 303 triliun, hukumannya 6,5 tahun. Hebat tidak? Hebat. Maka banyak meme, saya rela korupsi 33 tahun. Saya ingin jadikan saya tersangka korupsi 33 tahun, katanya. Apa 33 triliun, ya. Kenapa? Karena hukumannya hanya 6,5 tahun. Makanya bedanya Indonesia dengan Arab Saudi itu, kalau di Arab Saudi itu ada orang korupsi itu potong tangannya, kalau di Indonesia potong masa tahanan. Jadi orang yang melakukan tindakan-tindakan kejahatan seperti korupsi, berzina, membunuh dan lain sebagainya, mereka sedang dalam keadaan tidak bertauhid. Dan orang yang tidak bertauhid itu pasti tidak mendapatkan kebahagiaan. Mana ada orang korupsi kemudian ingat Allah? Ada tidak, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mau korupsi, berikanlah keberkahan dan keridhaan. Tidak ada. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wa kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, dan makanlah apa-apa yang ada di muka bumi ini dari yang halal dan baik. Diperintahkan untuk mencari yang halal, dan orang-orang yang mencari yang tidak halal itu adalah orang-orang yang tidak bahagia. Sebab orang-orang yang bahagia itu hidupnya hanya mencari yang halal dan baik. Sebab di dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, Innallaha thayyibun la yakbalu illa thayyib. Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik saja. Pertanyaannya, korupsi digunakan untuk membangun masjid, boleh apa tidak? Boleh tidak? Boleh tidak? Korupsi 1 triliun, saya sumbangkan untuk membangun masjid, boleh tidak? Ada orang jadi pelacur, hasil pelacurnya digunakan untuk membangun masjid, boleh apa tidak? Hadis Nabi mengatakan, Innallaha thayyibun la yakbalu illa thayyib. Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik saja. Kita tidak boleh. Sumbernya sama seperti kelompok-kelompok teroris itu. Tujuannya ingin menegakkan Islam, tapi caranya salah. Ingin menegakkan Islam dengan cara melakukan kekerasan-kekerasan, meledakkan gereja, meledakkan hotel. Tujuannya baik, caranya salah. Maka kemudian hasilnya pun tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang didapat bukan mati syahid, tapi mati sangit. Kenapa? Karena Allah itu baik. Innallaha thayyibun la yakbalu illa thayyib. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Sampai jam berapa ini? Sampai jam 7? Ini soalnya baru 2 slide saya sampaikan. Ya, berapa menit lagi, Pak? Oh, 6 kurang 1/4. Baik ya. 6:30. Baik, kita lanjut. Nah, mendapatkan ketenangan jiwa, ketenangan hati dan jiwa. Maka di dalam Al-Quran Allah katakan, Allah bidzikrillahi tatmainul. Berzikirlah kepada Allah, dengan zikir kita kepada Allah akan menenangkan hati. Bagaimana zikir yang menenangkan hati? Zikir yang diresapi, zikir yang direnungkan. Zikir yang kemudian dengan dia zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia renungkan, lantas kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana ulul albab itu, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ulul albab itu orang-orang yang menggunakan akalnya adalah mereka-mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu duduk, di waktu berdiri, dan juga di waktu berbaring, senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala.
Maka orang-orang yang bertauhid dengan baik akan mendapatkan kecerdasan spiritual. Dan kecerdasan spiritual juga itu adalah langkah untuk mendapatkan kebahagiaan. Dan di antara orang-orang yang mendapatkan kecerdasan spiritual, salah satunya adalah dia mendapatkan ketenangan hati dan juga jiwanya. Tidak akan resah dengan kehidupan. Tidak akan resah dengan dunia. Kenapa? Semuanya sudah ada yang ngatur dalam hidup dunia ini, kehidupan dunia ini. Gelandangan itu diberikan rezeki apa tidak, ibu bapak? Diberikan rezeki apa tidak? Diberikan rezeki. Allah mengatakan, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua makhluk di muka bumi ini diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan resah dengan kehidupan. Tugas kita ini adalah hanya memaksimalkan ikhtiar. Selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita memaksimalkan ikhtiar. Sebagaimana ikhtiar itu adalah perintah, jangan pernah mengatakan sabar kalau tidak pernah ikhtiar. Jangan pernah mengatakan tawakal kepada Allah ya kalau tidak pernah ikhtiar. Karena ikhtiar itu adalah kunci untuk menuju sabar. Ikhtiar itu adalah kunci untuk menjadi seseorang menjadi tawakal. Tidak ada tawakal, tidak ada sabar tanpa diikuti dengan ikhtiar terlebih dahulu. Nah, oleh sebab itu ketenangan jiwa, hati seseorang itu hanya akan didapat oleh orang-orang yang bertauhid dengan baik di dalam kehidupannya. Maka orang-orang yang memiliki tauhid dalam hidupnya, sesibuk apapun ibu bapak, dia akan menyempatkan kewajibannya sebagai muslim, sholat. Tidak akan pernah, dalam sebuah hadis, orang-orang yang senantiasa meninggalkan sholat itu disamakan dengan Fir'aun, disamakan dengan Haman, disamakan dengan Korun. Kenapa kemudian disamakan dengan kelompok-kelompok semacam ini? Yang namanya Haman. Haman itu adalah sosok teknokrat yang hidup pada zaman Fir'aun, yang dia serba bisa orangnya, menteri yang mengurusi segala urusan, ya. Lalu kemudian Korun adalah sosok oligarki yang kaya raya, mereka semuanya adalah urusan dunia dan dunia. Maka kata Nabi Muhammad SAW, orang yang senantiasa meninggalkan sholat dalam hidupnya, kemudian hampir sama perilakunya dengan mereka. Kenapa? Yang dikejar semata-mata karena dunia. Nah, orang yang mengejar semata-mata karena dunia, hidupnya tidak akan pernah mendapatkan ketenangan jiwa dan juga hatinya. Coba dalam berumah tangga, kalau diniatkan bukan karena Allah, keluarga itu berantakan apa tidak, ibu bapak? Berantakan apa tidak? Pernikahannya menghabiskan uang 1 miliar. Dalam proses pernikahannya hura-hura mendatangkan artis-artis. Lalu kemudian nyanyi-nyanyi dengan pakaian rok mini bertelanjang. Pakai you can see, I can see you, kan begitu. Kamu lihat, aku juga lihat, kan begitu. Sementara undangannya mendoakan barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Bagaimana doa yang dipanjatkan oleh undangan, sementara yang menyelenggarakan pesta itu mendatangkan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertentangan satu sama lain. Pantaslah kemudian kalau dalam proses menjalankan rumah tangganya 6 bulan kemudian terjadi percekcokan, terjadilah perceraian karena prosesnya tidak dilalui dengan tujuan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, man iltamasa, ya, barang siapa yang bersandar ridha Allah, ya, barang siapa yang bersandar kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kebencian manusia dengan perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu an, Allah akan meridhoi, wa ardo alaihin nas, dan manusia pun akan meridhoinya, akan mencintainya terhadap orang-orang yang senantiasa bersandarkan dalam hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama Mesir, ulama besar, Syekh Abdul Hamid Silki mengatakan, man i'tamada ala malihi, siapa yang bersandar kepada hartanya, dhalla.
Siapa yang bersandar kepada hartanya, dia akan senantiasa qalla, merasa kurang dan kurang. Man i'tamada ala malihi qalla. Siapa yang bersandar kepada hartanya, dia akan merasa sedikit, dia akan merasa kurang dan kurang. Kenapa? Bersandar kepada hartanya. Begitu juga apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Muta'lawi Asy-Syarawi mengatakan, beliau membagi rezeki itu menjadi 4 tingkatan. Beliau katakan al-malu huwa adna darajatu rizki. Harta itu termasuk rezeki yang tingkatannya paling rendah. Jadi harta itu ibu, kata Syekh Muhammad Muta'lawi Asy-Syarawi, itu berada pada tingkatan yang paling rendah. Begitu juga tadi yang dikatakan oleh ulama Mesir juga, Syekh Abdul Hamid Silki, ya, man i'tamada ala malihi qalla. Siapa yang bersandar kepada hartanya, maka dia akan senantiasa merasa sedikit, merasa berkurang. Karena setiap orang bisa mencari yang namanya harta. Gara-gara harta kemudian orang rela saling bunuh-membunuh. Gara-gara harta rebutan warisan. Kenapa? Karena dia bersandar kepada hartanya. Maka orang-orang yang bertauhid dengan baik tidak akan bersandar kepada harta. Tidak akan bersandar kepada kekuasaan. Sebab apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Hamid, man i'tamada ala sultanihi dhalla. Siapa yang senantiasa bersandar kepada kekuasaan, maka dia akan terhina. Biasanya menduduki jabatan dan menjadi pejabat, senantiasa menjadi menteri. Ketika menjadi menteri, dia jalankan. Setelah tidak jadi menteri, dia akan merasa terhina. Kenapa? Karena menjadi pejabat, selama jadi menjabat, dia tidak amanah kepada rakyatnya, sehingga dia menjadi terhina. Maka pantas kemudian apa yang dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah, siapa di antara pejabat yang menduduki jabatannya, lalu setelah dia menjabat hartanya semakin banyak, fahuwa lisun, maka dia sesungguhnya pencuri, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Itu Imam Syafi'i mengatakan demikian. Siapa yang menjabat dan ketika menjabat itu selesai, dan ketika selesai jabatannya dan hartanya justru semakin banyak, fahuwa lisun, maka dia itu pencuri. Luar biasa apa yang dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah itu sosok yang sangat luar biasa, ya, yang senantiasa menjaga dirinya dalam kehidupannya, mengatakan demikian terkait dengan kekuasaan. Nah, oleh sebab itu ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, kekuatan iman dan keyakinan yang akan didapat bagi mereka-mereka yang senantiasa bertauhid dengan baik. Kemerdekaan Indonesia melawan penjajah Belanda, melawan penjajah Jepang. Penjajah Jepang dan penjajah Belanda pada waktu itu memiliki senjata yang sangat luar biasa. Indonesia hanya bermodalkan bambu runcing, tetapi dengan bambu runcing Indonesia mampu berjuang melawan penjajah Belanda. Kenapa? Karena berangkat dari keyakinan, berangkat dari tauhid yang baik. Kita kenal Imam Bonjol, kita kenal yang namanya Pangeran Diponegoro, kita kenal yang namanya Jenderal Sudirman. Mereka adalah orang-orang yang bertauhid dengan baik. Maka menghadapi musuh, walaupun kemudian musuh itu senjatanya sangat lengkap, senjatanya sangat luar biasa, bagi mereka dengan keyakinan yang dimilikinya tidak ada apa-apanya, karena Allah lah yang maha besar. Maka ulama mengatakan al-quwwatu huwal haqqu, ya, indal muslim, al-quwwatu hiyal haqqu indal kufar, wal haqqu huwal quwwah indal muslim. Kekuatan adalah kebenaran bagi orang kafir, dan kebenaran adalah kekuatan bagi orang Islam. Orang-orang kafir seperti Belanda dan Jepang pada waktu itu, dia jadikan kekuatan yang mereka miliki itu dianggap sebagai sebuah kebenaran untuk menjajah negara-negara yang tidak berdaya dengan kekuatan yang mereka miliki. Tetapi orang-orang Islam berangkat dari kebenaran, dan kebenaran itu menjadi kekuatan, sehingga perjuangan melawan penjajah itu kemudian, walaupun kafir, orang-orang penjajah itu kekuatannya sangat luar biasa, dihadapi oleh kaum muslimin, oleh tokoh-tokoh kemerdekaan itu. Lalu kemudian alhamdulillah Indonesia bisa merdeka. Berkat kenapa? Karena mereka yang memperjuangkan Indonesia memiliki tauhid yang benar, keyakinan
yang ada pada diri mereka yang menyebabkan Indonesia itu menjadi negara yang merdeka. Nah, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman tidak akan pernah mencampur adukan iman mereka dengan kezoliman, dengan syirik. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka itulah adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi tidak boleh kemudian keimanan kita itu dicampur aduk. Boleh tidak? Salam gado-gado. Boleh tidak? Salam gado-gado. Boleh tidak salam gado-gado? Gimana salam gado-gado itu? Salam tahu campur, Bu. Ya? Assalamualaikum, ditambah lagi. Mencampur adukan. Kita jangan ikut-ikutan tokoh-tokoh. Ya. Ketaatan kita kepada seseorang itu dalam hal perkara baik, dalam hal perkara ma'ruf. La ta'ata li makhlukin fil ma'siyah. Tidak ada kata taat terhadap setiap makhluk dalam urusan maksiat. Siapapun dia. Mau ustadz, mau ulama, kalau mengajarkan kepada kemaksiatan, haram untuk ditaatinya. Innama ta'ah fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu adalah dalam perkara baik, dalam perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam perkara kemaksiatan, maka kita tidak boleh mentaati siapapun dia. Sama dengan ibu-ibu, Bu. Tugas memasak itu bukan tugas istri. Tugas ngepel itu bukan tugas istri. Betul apa tidak? Tugas istri itu hanya dua, taat kepada Allah dan taat kepada suami. Suami nyuruh ngepel, panjenengan harus ngepel. Suami nyuruh masak, panjenengan harus masak. Kenapa? Tugas istri itu hanya taat kepada Allah dan taat kepada Setuju, Pak? Setuju. Nah, oleh sebab itu ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bedakan antara muamalah, akidah dan ibadah. Dalam wilayah akidah ibadah itu tidak boleh ada toleransi dengan orang di luar Islam. Tidak boleh melakukan iltibas, tidak boleh melakukan sinkretis, mencampur adukan dalam hal akidah dan ibadah. Maka Allah mengatakan lakum dinukum waliyadin. Dalam perkara akidah dan ibadah, toleransi hanya ada pada internal muslim. Contoh, NU dengan Muhammadiyah, kunut dan tidak kunut. Itu harus ada toleransi satu sama lain. Tarawih 11 dan 23 rakaat. Itu harus ada toleransi karena masing-masing punya landasan yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya, itu toleransi terkait akidah dan ibadah itu hanya ada pada internal muslim. Tapi tidak ada toleransi dengan orang di luar Islam terkait dengan akidah dan ibadah. Toleransi dengan orang luar Islam itu hanya ada pada wilayah muamalah. Dalam hal pergaulan, ada tetangga kita itu non muslim, lalu kemudian orang tuanya meninggal, boleh tidak memasangkan tenda? Boleh. Boleh tidak memasangkan kursi-kursi, menata kursi? Boleh. Boleh tidak mengucapkan bela sungkawa? Boleh, sekedar bela sungkawa, tapi tidak boleh masuk kepada doa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma gfirlahu warhamhu. Itu masuk kepada wilayah akidah dan juga ibadah. Cukup berbela sungkawa saja, ikut berduka cita, cukup sampai di sana saja. Membantu memasangkan tenda, silahkan, karena itu perkara yang baik. Memasangkan kursi juga perkara yang baik, karena tidak masuk kepada wilayah akidah dan ibadah. Itu adalah masuk kepada wilayah muamalah. Ada orang non-Islam jualan, boleh tidak dibeli oleh kita? Boleh. Maka kafir itu dibagi menjadi 3. Pertama yang disebut dengan kafir harbi. Kedua yang disebut dengan kafir mu'ahid. Ketiga yang disebut dengan kafir zimmi. Kafir harbi adalah orang-orang kafir yang memerangi orang-orang Islam. Dan tentu kita haram untuk bergaul, berteman dengan mereka. Sebagaimana Allah katakan di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 9.
Ya, Allah itu melarang bergaul, berteman dengan orang-orang yang membunuhmu karena agama, mengusirmu dari tanah airmu. Maka haram untuk berteman, bersahabat dengan mereka. Siapa diantaranya? Contohnya Israel, Zionis laknatullahi alaihi. Maka kita haram berteman dengan mereka. Produk-produk Israel itu kemudian kita boikot. Kenapa? Karena kita diharamkan membeli. Ketika membeli sama dengan mendukung apa yang mereka lakukan terhadap Palestina. Kedua, kafir muahid. Orang-orang kafir yang hidup dengan perjanjian yang harus dilindungi. Tidak boleh disakiti. Dan yang ketiga adalah kafir zimmi, yaitu orang-orang kafir yang berada di negara kita. Mereka bersahabat dengan kita, mereka bergaul dengan kita, maka harus memperlakukan mereka dengan baik dan berlaku baik kepada mereka. Antabarruhum ilaihim wa tuqsitu ilaihim. Maka kita harus menegakkan dan berlaku adil kepada mereka. Nabi mengatakan, man adza zimmi faqad adzani. Siapa yang menyakiti kafir zimmi, maka dia sudah menyakiti aku, kata Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, di Indonesia kafirnya ada kafir zimmi, maka harus diperlakukan dan kemudian kita harus berbuat baik kepada mereka dan harus berlaku adil kepada mereka. Demikian yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan saya kembalikan dulu kepada pembawa acara. Monggo.